بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat maghrib Masjid Imam Ketaping yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sebab pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai nikmat yang besar yang tidak terhitung betapa banyak jumlahnya dan tidak ternilai betapa besar harganya. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Imam Ketaping yang kita banggakan ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita dengan berbagai kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak di antara awak yang tidak mengetahui bahwa keutamaan sholat di masjid. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya. Nah, apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan menaikkan derajat kalian di sisi Allah? Nah, mendapat pertanyaan seperti itu, maka para sahabat serta menjawab. Maka Rasulullah pun menjawab, ada tiga. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah kamu senantiasa menyempurnakan wudu sekalipun di saat-saat yang tidak disukai. Isbahul wudu 'alal makari. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kalau menyempurnakan wudu, kita pasti sudah tahu apa artinya. Membasuh muka sampai ke lingkaran wajah, basah semuanya, kemudian tangan kita sampai ke siku, kemudian kepala kita, kemudian telinga kita sunnah, kemudian kaki kita sampai melebihi mata kaki. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kalau menyempurnakan wudu yang sempurna. Akan tetapi tidak semua orang menyempurnakan wudunya di saat-saat yang dibenci. Di saat-saat yang dibenci ini bagaimana? Di saat-saat yang tidak disenangi. Nah, contoh Bapak Ibu yang memakai AYPDAM, kalau jam-jam sampai ibu-ibu mandi jual AYPDAM balas saja Bu. Baru dia suruhnya. Nah, apa? Nggak dingin gak Bu? Iya. Ya tergantung musim loh, Ustaz. Ini musimnya musim apa? Musim angin. Ya Bu ya. Nah, sehingga dia sampai dia selesai rasanya. Nah, tapi kalau musim hujan
Nah, itu luar biasa dinginnya Bapak Ibu. Ya, sampai ke tulang. Sukai di dalam hadis ini maknanya adalah berwudu ketika air itu rasanya dingin sekali. Kalau air itu dingin, pasti kita merasa malas-malasan dalam berwudu. Nah, sekedar senyum, ya seikhlasnya senyum, wajahnya asal-asal dibasuh, tangannya mau dia mencuci tangan saya, kakinya disiram sebagai air, gitu. Tidak disempurnakannya wudunya. Nah, maka kata Rasulullah, kalau seandainya kamu berada pada situasi yang dibenci tersebut, sekalipun airnya dingin, kamu tetap menyempurnakan wudu kamu, maka inilah yang pertama. Menyempurnakan wudu di saat-saat yang dibenci, amalan yang pertama yang menaikkan derajat kita di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimanapun keadaan berwudu dengan asal-asalan. Karena apa? Karena dalam hadis Rasulullah, berwudu dengan sempurna itulah pangkal digugurkannya dosa-dosa kita. Berwudu dengan sempurna itulah pangkal setiap amalan yang kita kerjakan menjadi pahala. Berwudu dengan sempurna. Kalau kita tidak berwudu dengan sempurna, maka akan berpengaruh kepada amalan-amalan kita setelahnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, wa kathratul khutat ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berwudu dengan sempurna lalu berjalan ke masjid Allah untuk akan dinaikkan derajatnya, akan ditambahkan pahalanya, dan langkah yang satu lagi akan dihapuskan dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, aku yakin Bapak Ibu barangkali sudah tahu tentang hadis ini. Tapi ada satu hadis lagi yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Jadi pada masa Rasulullah dulu ada seorang sahabat yang rumahnya itu jauh dari masjid. Dia pergi ke masjid berjalan kaki, tidak ada kendaraan. Sampai-sampai sahabat yang lain bilang, ya, wahai sahabatku, rumah kamu jauh sekali dari masjid. Belilah kendaraan, pakailah keledai atau kuda atau unta, atau pindah ke dekat masjid ini, karena kami kasihan rumah kamu jauh sekali dari masjid. Tidak, saya tidak mau pindah ke dekat masjid. Karena apa? Karena saya ingin setiap langkah saya menuju ke masjid dan setiap langkah saya pulang dari masjid menuju ke rumah dicatatkan oleh Allah sebagai pahala. Nah, ikut kecil sahabat dan tadi. Kemudian hal ini pun dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat kita yang rumahnya jauh itu bilang begini. Bagaimana komentar engkau ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Bapak Ibu, jadi menurut hadis ini, kita berjalan menuju ke masjid, setiap langkah dapat pahala digugurkan dosa. Kita pulang dari masjid menuju ke rumah, dapat juga hal serupa. Sebelum pulang ke rumah, pulang dari masjid iman, mangkali cendol dulu kabuko, mangkali sate, mangkali segala macam, baru pulang ke rumah, maka insya Allah setiap langkahnya sampai ke rumah tersebut itu dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan dan itu Bapak. Nah, maka ini amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu sholat selanjutnya setelah melaksanakan sholat. Bapak Ibu, ini yang sedang kita lakukan saat ini. Kita baru saja selesai menunaikan sholat maghrib, menunggu datangnya waktu sholat isya. Kita duduk sendiri, kita beriktikaf, kita berzikir, membacakan ayat-ayat Allah. Maka inilah amalan yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Dan sebagai penutup hadisnya Rasulullah mengatakan, fadzalikumur riba, maka bagimu itu adalah riba.
Nah, pertanyaannya apa itu riba? Kalau kita lihat di kamus Bapak Ibu, riba itu artinya berjaga-jaga di perbatasan wilayah dari serangan musuh. Tidak tidur semalam suntuk begadang, harus sigap, harus siap dengan senjatanya, karena musuh bisa saja datang sewaktu-waktu menyerang. Maka riba ini dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah, yang artinya digo amalan anak bosan akan kaki ke masjid dan sering-sering duduk di masjid menunggu waktu sholat selanjutnya, itu pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, maka luar biasa besar pahalanya. Cuma jangan salah kaprah. Kalau pulang ke rumah, yang tadi dapat dari mana tadi? Dari jihad fi sabilillah. Itu tak kajulo Pak, bukan apa kalau dijulo kan? Kalau pulang ke rumah, yang tadi ada ibu dari apa? Dari jihad fi sabilillah. Mama orang itu sih dimantu tak kajulo, ibu kan? Jadi harus dijelaskan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan kita melaksanakan amalan-amalan itu. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta jajaran pengurus lainnya. Yang terhormat Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat, Tunku Tiga Sajarangan, ini Mama Alim Ulama Cerdik Pandai, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya, ketua RT, ketua RW, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan umumnya terhormat adalah ustaz-ustaz kita yang senantiasa membimbing kita dan mengimami kita di masjid ini, umumnya kepada Bapak Ibu jemaah Masjid Iman Ketapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, di pertemuan kita yang perdana ini, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara mendekorasi rumah kita sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, biasanya orang kalau mendekorasi rumah itu selalu bertanya, ada jam dindingnya, ada wallpapernya, ada bunganya, ada mejanya, ada keramiknya, keramik dan lain sebagainya. Luar biasa mendekorasi rumah. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, pernahkah terpikir oleh kita sebenarnya bagaimana dekorasi rumah yang sebenarnya membuat Allah itu senang terhadap kita, yang dengan senangnya Allah maka turun rahmat Allah ke rumah kita, turun sakinah dari Allah, turun berkah dari Allah, malaikat-malaikat berdatangan menjadikan rumah kita taman bermainnya, dan setan-setan kabur dari rumah kita sehingga rumah kita menjadi rumah yang surgawi. Nah, di dalam bahasa kampungnya Bapak Ibu, rumah seperti ini disebut sebagai home sweet home, bukan di Indonesia ya. Nah, kalau di Inggris itu kan orang kampungnya bahasa Inggris dong. Nah, jadi home sweet home, rumah idaman. Nah, kita mengambil dalil dari Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Wa quduhan nas wal hijar. Sebab api neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Nah, kiranya ndak oto saya dan ada bahan bakar dulu. Neraka itu adalah bahan bakar. Dan bahan bakarnya adalah manusia dan api. Mudah-mudahan Allah menjauhkan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah Allah, selalu taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat ini masing-masing kita, apakah kita seorang ayah, seorang ibu, seorang istri, seorang suami, seorang anak, seorang kakak, seorang adik, semuanya diperintahkan untuk menjaga dirinya dan keluarganya
dari api neraka. Nah, sedangkan tempat yang biasa menjadi tempat kita bermain bersama dengan keluarga kita, tidak lain dan tidak bukan adalah di rumah. Maka dari itu ayat ini memberi sinyal kepada kita untuk menjadikan rumah kita sebagai salah satu tempat pembinaan Islam, salah satu tempat pendidikan anggota keluarga di rumah kita, salah satu tempat yang menjadi dasar bagaimana anggota keluarga kita tersebut kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjauh dari neraka. Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalta ala ahlik, ucapkanlah salam. Yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik. Niscaya Allah akan memberkahi kamu dan memberkahi keluarga kamu." Nah, Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan anjuran mengucapkan salam. Allah akan memberkahi kita. Maknanya apa? Setiap agenda yang kita lakukan di rumah tersebut, insya Allah terjauh dari agenda yang sia-sia. Nah, itu arti berkah itu Bapak Ibu. Berkah itu kan artinya berkembang, bermanfaat, ya, berdaya guna, memiliki guna yang banyak. Maka kita diberkahi dan keluarga kita diberkahi di rumah tersebut, artinya apa? Artinya adalah aktivitas sia-sia. Nah, kemudian dalam hadis yang lain kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu fi baitih," apabila masuk seseorang ke dalam rumahnya, "Fadzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi," dan dia mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumahnya itu dan ketika dia mau makan. Qala syaitan, maka setan-setan akan berkata kepada setan-setan yang lainnya, "La mabita lakum wa la 'asya." Tidak ada tempat menginap untuk kalian di rumah ini dan tidak ada makan malam untuk kalian. Ditambah lagi mengucapkan nama Allah. Fadzakarallaha, mengucapkan nama Allah. Dalam hal ini yang paling simpel, yang paling biasa kita lakukan adalah membaca bismillah. Maka dari itu Bapak Ibu sangat dianjurkan setiap membuka pintu rumah baca bismillah, assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum. Maka kemanapun kita masuk ke dalam rumah tersebut, setan-setan akan kabur dari rumah kita. Dia tidak bisa ikut makan bersama kita dan dia tidak bisa menetap di dalam rumah kita. Nah, Bapak Ibu, maka ini anjuran yang pertama. Mengucapkan bismillah itu bukan hal yang sepele. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dhi balin," setiap Rahmanir-Rahim yang tidak diawali dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka terputus. Nah, terputusnya dari apa? Yang pertama dari berkah Allah. Berkah Allah itu maksudnya agenda kita tersebut, pekerjaan kita itu, aktivitas kita itu yang seharusnya bisa memberikan hasil yang maksimal jadi tidak maksimal. Yang seharusnya bisa lebih ringan, bisa lebih enteng, tidak jadi lebih enteng. Karena apa Bapak Ibu? Karena tidak ada berkah. Berkah itulah yang membuat pekerjaan kita terasa lebih ringan walaupun banyak dan memberikan hasil yang banyak walaupun rasanya sedikit. Nah, itu artinya berkah. Maka membaca bismillah, kalau tidak membaca bismillah, terputus dari pertolongannya Allah. Allah tidak akan melibatkan diri di dalam pekerjaan kita. Allah tidak akan membantu kita. Nah, Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah maghrib rahimahullah. Syekh Nawawi
Al-Bantani, seorang ulama asal Indonesia yang masyhur. Di dalam kitabnya beliau pernah menulis sebuah kisah yang luar biasa tentang kebiasaan membaca bismillah. Jadi Bapak Ibu, ada seorang istri yang sangat rajin membaca bismillah. Tiap kamar baca bismillah kali. Tiap kamar nyapu rumah, mencuci piring, mencuci baju, memasak, memotong lado, menggendong anak, selalu baca bismillah. Akan tetapi kadang Allah, istri ini memiliki suami yang 180 derajat berbeda dengan dirinya. Dia memiliki suami yang fasik. Dia memiliki suami yang tidak taat pada perintah Allah dan kepanasan mendengar bacaan bismillah. Nah, jadi Bapak Ibu, tiok laki yang pemandangan yang membaca bismillah, angin ya. Bismillah, bismillah ta'ala. Nah, kepanasan ya. Karena suami Pak senang kan, punya istri, apa senang Pak ya? Punya istri yang selalu baca bismillah Pak. Ya, dia mengenai apa-apa baca bismillah, pasti senang. Lakinya kok angin ya. Nggak nyaman gitu. Nah, akhirnya sampai-sampai dia berkata, suatu hari akan kubuat engkau menyesal dengan bismillah itu. Disimpan dalam lemari. Ketika membuka lemari, bismillah. Taruh barangnya, simpan kunci, dan kuncinya disimpan baik-baik. Nah, suaminya mengintip di mana dia menyimpan barangnya. Maka ketika istrinya sedang keluar, suaminya ini diam-diam mengambil barang tadi dari lemari, lalu dilemparkannya ke dalam sumur. Ya. Nah, maka setelah istrinya kembali, dengan tanpa dosa dia berkata, "Dek, ambil dulu barang yang sudah titipkan kemarin." Jadi dah, istrinya tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Dan disinilah keajaiban Allah. Ketika istri yang membuka lemari, memindahkan barang yang dilemparkan ke sumur tadi kembali ke dalam lemari seperti semula. Maka ketika dibuka, barang itu tetap ada utuh seperti semula. Padahal suaminya sudah melemparkan ke dalam sumur. Diberikan kepada suaminya, baru tanganmu lagi yang ngomong, "Hah? Kok Islammu?" Dan akhirnya suaminya pun mengaku kepada istrinya, mengakui kesalahannya. Dan sejak itu suaminya pun bertobat dan membiasakan membaca bismillah setiap melakukan sesuatu seperti istrinya. Ini kisah di dalam kitab Bapak Ibu. Nah, maka membaca bismillah itu bukanlah hal sepele. Ya, kalau kita kaji lebih lanjut, bahkan bismillah itu memiliki 5 aspek. Dia adalah mu'ahadah, dia adalah muqarrabah, dia bahkan ada 5 aspek. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bahas Bapak Ibu. Nah, maka kembali ke topik kita tadi, ini anjuran yang pertama. Setiap masuk ke dalam rumah, baca bismillah, assalamualaikum. Dan bukan hanya dari luar menuju ke dalam. Biasanya kan awak Bapak Ibu mengucapkan salam dari luar ke dalam saya. Jadi yang mendapati assalamualaikum awak itu ruang tamu saya tadi, ruang buku saya. Pas masuk ke kamar, tidak ada baca. Padahal masuk ke kamar dan masuk ke ruang manapun, bilik yang berbeda di dalam rumah kita, maka dianjurkan membaca bismillah. Abdul Bapak. Masuk kamar, assalamualaikum. Masuk ke dapur, assalamualaikum. Masuk ke ruang tengah, assalamualaikum. Ya, kecuali di kamar mandi. Kalau kamar mandi, dan Bapak Ibu baca. Nah, jadi bismillah, assalamualaikum. Maka setan-setan akan kabur dari rumah kita, dan rumah kita itu akan kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua, setan pun tidak bisa ikut makan bersama kita kalau kita membaca bismillah. Nah, tetapi Bapak Ibu ya, jangan lo dari rambut sampai ko timbul lo niat untuk mengarajuan setan. Mengarajuan setan itu apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi awak makan lado. Pas makan lado, wah nak baca bismillah. Awak makan lado, setan makan lado. Kan sama-sama kapadehan tuh. Pas awak minum mau baca bismillah. Jadi akhirnya awak nak kapadehan, setan tak bisa ikut dia baca bismillah kan. Itu mengarajuan setan apa itu?
Jadi bukan seperti itu cara kerjanya Bapak Ibu ya. Akan tetapi tetaplah kita membaca bismillah di setiap kita melakukan sesuatu, apalagi masuk rumah dan ketika kita akan makan. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang jemaah maghrib rahimahullah. Kemudian anjuran yang kedua di dalam rumah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Wahai sekalian manusia, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Kenapa begitu? Fa inna afdalas shalah shalatul mar'i fi baiti. Sebab seafdal-afdalnya sholat itu, seutama-utamanya sholat adalah sholatnya seseorang di rumahnya masing-masing. Itu Ustaz, mana kami kelas haji? Jangan kami sholat di rumah saya. Kenapa? Nah, begitu juga kan? Dan ibu-ibu kalau kelas haji dong. Kalau memang ada hadisnya, tanam Bapak Ibu. Hadisnya belum selesai. Rasulullah menyebut illal maktubah, kecuali sholat fardu, sholat wajib 5 waktu itu dikecualikan. Artinya sholat 5 waktu sehari semalam itu afdal dikerjakan di masjid, sedangkan selain sholat 5 waktu sehari semalam itu afdal dikerjakan di rumah. Nah, maka Bapak Ibu, pada hakikatnya sholat sunat itu afdal dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Rasulullah SAW sudah mencontohkan hal ini. Beliau sholat sunat selalu di rumah. Ini anjuran yang kedua. Afdal kita melaksanakan sholat di dalam rumah kita masing-masing. Nah, dan hadis ini juga memberikan anjuran kepada kita untuk memperbanyak sholat sunat. Dan sholat sunat ini sering sekali disepelekan. Kadang ada orang masuk ke masjid, Bapak Ibu, kata Rasulullah, janganlah kamu tempelkan bokongmu ke lantai alias duduk sebelum kamu sholat sunnah minimal 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid. Nah, apalagi kadang malaki kamai dari azan ke kamai kan ada jeda waktunya tuh Bapak Ibu. Ya ada 5 menit sampai 7 menit kan. Ado dan maminya langsung duduk. Mau tidak sholat sini 2 rakaat? Padahal sholat sunnah ini besar pahalanya luar biasa. Nah, Rabi'ah ini bercerita. Suatu hari saya menemani Rasulullah buang hajat. Jadi Rasulullah buang hajat, saya yang bawakan airnya. Ya, buang hajat itu maksudnya kakakui Bapak Ibu, ya. Nah, buang air. Tapi dia ikut masuk ke dalam WC itu rumah nunggu di luar kan. Jadi Rabi'ah ini menemani Rasulullah buang air. Maka Rabi'ah ini yang membawakan airnya. Nah, Rasulullah karena memang sifat beliau yang sangat mulia, ya, beliau senang terhadap Rabi'ah, merasa berterima kasih kepadanya karena sudah membawakan air untuk dia buang hajat. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, sal, mintalah sesuatu kepadaku, ya. Terima kasihnya, maka Rasulullah katakan, ku beri 1 permintaan. Pada iklan-iklan itu Bapak Ibu ya. Silakan kamu minta 1 hal kepadaku. Nah, maka Rabi'ah ini menjawab, ya Rasulullah, aku ingin nanti di surga aku yang menjadi orang yang menemani. Aku ingin menemani engkau di surga ya Rasulullah. Yaitu permintaan Rabi'ah. Maka Rasulullah menjawab, ya, ada yang lain? Kata Rasulullah. Rasulullah tidak mengiyakan Bapak Ibu. Rasulullah nanya, ada yang lain? Maka kata Rabi'ah, huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu bantulah aku. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu rahimahullah, ini anjuran memperbanyak sholat sunnah Bapak Ibu. Ya. Kalau memang kita ingin bersama Rasulullah di surga sebagaimana keinginan Rabi'ah, maka banyak-banyaklah kita bersujud, kata Rasulullah,
Banyak-banyak bersujud maksudnya apa? Banyak-banyak menunaikan sholat. Sholat yang mana? Sholat wajib tidak mungkin kita perbanyak rakaatnya. Nah, jangan teko gara-gara mendengar disco subuh jadi sampai rakaat, zuhur jadi 8 rakaat, dia tambah lo rakaat sholat wajib. Nah, sholat wajib ini Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh Allah SWT 17 rakaat, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Maka maknanya hadis ini banyak-banyak sujud itu adalah banyak-banyak kita menunaikan sholat sunnah. Ya, kemudian di dalam hadis lain izin Bapak Ibu. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dalam sehari itu sholat sunat sampai 12 rakaat di luar sholat wajib, niscaya Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Amin. Kita rincikan Bapak. Ya, di dalam sholat sunat itu, terutama sholat rawatib, ada sholat rawatib yang levelnya sampai sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Dia tidak sampai wajib, tapi dia mendekati wajib. Dia mendekati wajib dan tidak sampai wajib, Bapak. Dibilang sunnah, sunnah itu terkesan sepele. Dibilang wajib, dia tidak sampai wajib. Maka para ulama mengkategorikannya sunnah muakkadah. Nah, sholat rawatib yang termasuk sunnah muakkadah itu sholat yang mana? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Nah, atau disebut qabla subuh. Nah, kata Rasulullah dan seisinya. Nah, hadis yang populer Bapak-Ibu. Contohnya kalau ada kece orang Bill Gates, orang kayu yang membuat Microsoft, kemudian Steve Jobs yang membuat Apple, orang kayu, Mark Zuckerberg yang membuat Facebook, dibandingkan umat Islam, orang itu ada orang punya Bapak-Ibu. Kekayaan mereka masih bisa dihitung, sedangkan kekayaan umat Islam tiap sebuah dapat dunia dan seisinya. Makanya Bapak Ibu kalau mencari menantu, cari dan dimasaji. Nah, ibu-ibu ya barangkali masih ada yang available ya, masih ada yang single ya Pak ya. Nah, itu silahkan segera dihubungi ya, karena mereka lah orang-orang terkaya di dunia. Ya, tiap sebuah dapat dunia dan seisinya. Azan dulu lah. Panggilan azannya dapat di pahalunya. Barang kayu itu cuma tidak nampaknya begitu. Tapi insya Allah Allah akan mewujudkannya, Allah akan mewujudkannya dalam kehidupan dunianya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama 2 rakaat fajar. Nah, kemudian setelah fajar, setelah sholat subuh, maka tidak ada sholat, tidak ada ba'da subuh ya. Nah, jangan terlampau rajin. Sholat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak ada sholat ba'diyah, tidak ada rawatib ba'diyah subuh. Maka sholat subuh 2. Kemudian sholat zuhur. Sholat zuhur ini yang termasuk sunnah muakkadah adalah sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ini sunnah muakkadahnya Bapak. Ada juga yang mengatakan sampai sunnah muakkadah. Ya, tapi kalau mau 4 rakaat boleh juga. Ya, semakin banyak. Ya, kata Imam Asy'uti, karena aktsaru fi'lan karena aktsaru fadlah. Semakin banyak amalan, tentu semakin besar pula pahalanya. Nah, maka ini yang kedua. Jadi tadi sudah sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2 sudah 6. Nah, kemudian sholat asar ini tidak ada rawatibnya yang sunnah muakkadah Bapak Ibu. Tapi rawatibnya ada. Yakni sebelum asar, setelah asar tidak ada, sama seperti subuh. Tapi yang sebelum asar itu pun itu tidak sunnah muakkadah, tidak dikuatkan. Dikerjakan bagus. Ya. Nah, kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib apakah ada? Setiap di antara azan dan iqamah itu selalu ada sholat sunat kata Rasulullah. Ada hadisnya Bapak Ibu. Ya. Di antara azan dan iqamah selalu ada sholat sunnah.
Nah, jadi yang mengatakan sholat Jumat itu tidak ada qobliyahnya sebenarnya ada. Nah, itu bagi mereka yang mengadakan azan 2 kali. Di sini wallahu alam, apakah azannya 2 kali atau sekali. Yang jelas qobliyah Jumat ada. Setiap sholat yang ada azan dan iqamahnya, maka ada sholat qobliyahnya. Maghrib ada qobliyahnya. Ya, walaupun di beberapa tempat setelah azan langsung qomat ya. Ada yang seperti itu, setelah azan langsung qomat karena waktunya terbatas. Tidak masalah juga. Nah, mau disediakan waktu untuk qobliyah nggak masalah juga. Nah, akan tetapi yang sunnah muakkadah setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib, Bapak Ibu jangan ditinggalkan. Itu masuk dalam sholat rawatib yang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, maka sudah 8. Nah, kemudian satu lagi yang mana? Sholat rawatib setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya 2 rakaat, maka ini termasuk yang sunnah muakkadah. Maka dari itu disimpulkan, sholat rawatib yang sangat dianjurkan itu yang levelnya sampai sunnah muakkadah, dia ada 10 rakaat Bapak. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah Isya. Maka ini yang sunnah muakkadah. Kita kerjakan ini sudah, maka dapat istana di surga. 2 rakaat lagi yang mana? Terserah. Tambah sholat duha kita, tambah sholat tahajud kita, sholat witir kita, sholat tahiyatul masjid kita, sholat wudu kita, dan sholat-sholat lain yang kita kerjakan, maka itu dihitung, dihimpun dalam satu hitungan sampai 12 rakaat. Pokoknya 12 rakaat sholat sunat kita kerjakan sehari semalam, maka Allah janjikan untuk kita istana di surga. Bapak Ibu rahimahullah, kalaulah Allah mengatakan bahwa Allah bangunkan untuknya istana di surga, itu tandanya kita sudah jadi calon penghuni surga, Bapak Ibu. Ya, tinggal mati saja. Ya, tinggal mati saja, Bapak Ibu. Kalau mati langsung ambil. Begitu dia mengucapkan Bismillah, juga ketika kita makan, ketika kita minum, dan ketika kita melakukan agenda-agenda kita, niscaya Allah akan bantu kita meringankan agenda tersebut. Niscaya Allah lindungi kita dari gangguan-gangguan setan. Setan-setan akan kabur dari rumah kita, dan kita akan senang berada dalam rumah kita tersebut. Dan yang kedua, kita jadikan rumah kita sebagai tempat sholat kita. Jangan kita jadikan masjid saja tempat sholat, tapi jadikan rumah kita juga. Sholatlah di tempat-tempat yang layak. Jangan hanya di kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mendekorasi rumah kita menjadi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.